Oleh sebab itu mari kita melakukan sekarang revolusi pola pikir untuk membangun kesadaran murni supaya bangsa ini betul-betul cerdas, bukan katanya cerdas. Pandemi simulation. Jadi tahapan untuk merencanakan tahapan simulasi pandemi. Suaranya kayak kompor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Negomen, pemirsa. Hari ini kita akan punya tamu spesial, Pak Dharma Pongrekun, dan kita akan membahas bersama Mas Andri di Selamat datang di studio. Selamat datang, Jenderal. Pak Dharma. Matur suwun. Sehat-sehat ya. Ini lagi rame dibahas, Jenderal, mengenai dokumen atau Epstein Files ya. Dokumen atau files rame tuh dari Epstein. Nah, terus rame di netizen Indonesia itu rame-rame minta maaf ke Pak Dharma Pongrekun. Iya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di situ? Saya mau malah balik bertanya nih. Oh gitu ya? Minta maaf dalam rangka apa ya? Nah. Karena di mata saya nggak ada yang salah. Oke. Yang kemarin yang jelas rame bahas itu mengenai yang soal berita bahwa di dokumen Epstein itu ada ada bocoran bahwa Epstein sudah merencanakan sudah mensimulasikan pandemi bersama Bill Gates. Pada 2017. Nah, dari situ beritanya mulai rame, terus akhirnya netizen rame-rame minta maaf ke Pak Dharma Pongrekun. Iya. Ya, memang itu saya sikapi dengan rasa syukur kepada Tuhan bahwa akhirnya Tuhan membukakan semua kotak Pandora yang selama ini sengaja ditutup rapat, sehingga saat itu juga istilah teori konspirasi batal demi hukum, karena ini adalah fakta. Yang selama ini fakta dari permufakatan jahat yang selama ini ditutupi. Dan ini hanyalah sebagian kecil daripada apa yang terjadi di dunia ini. Bagian kecil saja. Sebagian kecil, artinya sebagian kecil adalah ini adalah contoh, ya, contoh kecil tetapi menjadi titik balik di mana pola pikir manusia, pola pikir standarisasi yang terjadi saat ini dibalikkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita melakukan sekarang revolusi pola pikir untuk membangun kesadaran murni supaya bangsa ini betul-betul cerdas, bukan katanya cerdas. Ya, dengan terbukanya Epstein File yang didahului dengan adanya public law yang diresmikan disahkan bulan November tanggal 19 tahun 2025 oleh parlemen dan juga senator, senator, dan tentunya ditandatangani oleh presiden. Itulah menjadi dasar untuk membuka file tersebut. Nah, file tersebut adalah dokumen dari hasil penyidikan tahun 2006, bahkan tahun 2019 yang lalu. Ya, di mana jelas khusus yang urusan COVID ya. Di dalam poin 5 di situ disebutkan for strain pandemi simulation. Jadi tahapan untuk merencanakan tahapan simulasi pandemi. Kalau bicara simulasi berarti namanya seperti persiapan latihan. Seolah-olah memang direncanakan ada gitu kan. Bukan seolah-olah. Ya waktu itu. Memang di mana-mana kalau orang membuat simulasi berarti dia kayak gladi resik. Gladi resik. Tapi kan simulasi itu memang gladi resik memang kalau. Ya kalau simulasi itu memang gladi resik. Iya. Tapi kan Abang dulu nih ya, maksudnya kita semua ya kan, ya kita menyadari bahwa pada saat terjadi COVID-19 banyak sekali pergolakan, Bang. Banyak sekali orang yang setuju, banyak sekali orang yang tidak setuju, ada yang bilang ini hoax, ada yang bilang ini benar terjadi gitu kan. Dan Abang yang paling, kalau menurut saya Bang ya, Abang yang paling teguh pendiriannya bahwa ini sebenarnya hoax, dan kemudian banyak sekali argumen-argumen yang disampaikan Abang di beberapa podcast, di media-media massa gitu, bilang bahwa COVID-19 ini memang bukan apa-apa gitu. COVID-19 ini memang sengaja direkonstruksi, sengaja dibentuk, sengaja dibuat gitu kan. Nah,
sampai kemarin juga di mensreanya Panji juga sempat dibahas ya, Bang Dharma juga disampaikan tuh bahwa ya COVID-19. Jangan-jangan Bang Panji tahu ini mau dibuka. Itu dia. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. 19-nya itu Jangan-jangan adalah dia tinggal di New York kan? New York ya. Iya, jangan-jangan. Iya, jangan-jangan. Itu dia tuh bisa jadi. AI ya, apa 19 itu adalah AI gitu kan. Artinya menaruhkan chip kan. Bang Dharma sempat ngomong kayak gitu. Nah, terus kemudian tiba-tiba nih Bang, tiba-tiba kita dihebohkan lagi nih dengan adanya Epstein Files ini gitu. Artinya Abang yang tadinya teguh sendirian ini gimana sekarang Bang? Apa yang Abang rasakan? Merasa ada dorongan gitu atau gimana? Yang mana nih? Yang terkait soal ini gitu kan, Abang sendirian dari kemarin, dari awal-awal COVID-19 gitu ya, merasa sendirilah gitu. Banyak orang juga yang meragukan Abang. Kita fair ya, kita jujur ngobrol. Banyak juga yang meragukan ini bener nggak ya gitu. Ini apa ya gitu. Banyak orang yang mungkin pemikirannya mungkin belum sampai ke tahap yang tadi Bang Dharma bilang gitu. Harus ada revolusi pemikiran. Harus ada revolusi pemikiran gitu kata Bang Dharma tadi. Nah, kalau menurut Bang Dharma sendiri gimana? Bahkan sempat ada dicopot dari jabatan waktu itu kan terkait COVID. Betul. Nah itu gimana Bang? Bisa ceritain nggak tuh? Dicopot jabatan adalah bagian daripada resiko yang sudah saya hitung. Artinya saya siap melepaskan daripada jiwa kita dijajah oleh suatu skenario yang justru ini akan menghancurkan jiwa. Jadi jiwa kita dulu yang dirusak, imun turun, nyawa hilang. Nah ini. Imun turun. Ya, saya melihat betul. Kan gini, sebenarnya apa? Karena sistem edukasi membangun pola pikir metode empirik. Itulah yang membuat orang-orang hanya bisa melihat batu, nggak bisa melihat udang. Karena batunya ini adalah metode empirik tadi. Artinya kita dicetak dengan standarisasi pola pikir. Gitu. Toolsnya adalah sains. Produknya, hasilnya adalah saintis. Nah, saintis yang main kan untuk meyakinkan. Tetapi mereka tidak paham bahwa kondisi darurat, hal-hal yang dadakan itu hasil daripada operasi intelijen. Tinggal menggunakan isunya apa. Jadi kalau udah bicara isu berarti ada operasi intelijen. Isunya apa? Isu kesehatan kah? Isu lingkungan kah? Apakah yang disebut operasi intelijen itu apa? Buat masalah, muncul reaksi dan beri solusi dari grup yang sama. Demi kepentingan? Ya pasti yang membuat masalah. Yang bikin masalah. Iya. Tapi kepentingan Dan itu semua kalau kita paham, dari mana saya bisa paham itu? Saya belajar dari bagaimana Indonesia ini berdiri. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat kedua dan tujuannya ayat ke-4. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kenapa kita makin lama makin jauh? Ya karena ternyata kita dijajah lagi dengan sistem yaitu yang disebut oleh Bung Karno neokolim. Nah, yang mendorong saya tetap terus berjalan karena dorongan dari dalam jiwa bahwa bangsa ini ternyata apa? Betul-betul kita sedang digiring masuk ke dalam penjagalan atau ke dalam jurang oleh sistem. Dan orang tidak boleh berpikir. Kenapa nggak bisa boleh berpikir? Ditekan oleh sistem. Karena dari sejak sekolah kita hanya diajarkan what to think. Saya cari lagi tahu ke belakang, ternyata semua ini adalah sistem yang dibentuk oleh Rockefeller yang memiliki gedung United Nations. Itulah sistem edukasi, sistem medis dia juga yang bikin. Medis, itu. Dan semua ini berhubungan dengan keputusan politik. Jadi politik dengan sistem sekolah, orang disiapkan untuk tunduk kepada sistem politik. Kalau lihat dari itu tadi penjelasan ke belakangnya ya, itu sejak kapan Indonesia dibikin seperti itu? Sejak merdeka. Sejak merdeka? Sejak dinyatakan sebagai negara. Berarti sebelum merdeka bahkan? Ya, setelah perjanjian itu ya, ada perjanjian Meja Bundar. Oke. Dan ketika Indonesia dinyatakan sebagai negara oleh United Nations, maka Indonesia menjadi bangsa Indonesia menjadi negara Republik Indonesia. Di situ di belakangnya itu ada banyak perjanjian-perjanjian yang kita tidak mengerti isinya. Kalau dibuka semua seperti X-Files, maka semua akan gamblang. Kenapa tidak ada industri di Indonesia?
Kenapa minyak harus lewat Singapura diolahnya baru Iya. dibalikin lagi? Iya. Semua ada perjanjian X-file. Semua ada rahasia-rahasia yang tidak disampaikan. Makanya tidak pernah ada motor, misalnya ada Garuda Bebek. Ada. Maksudnya motor nasional, Iya, mobil Garuda. nasional. Ya kenapa ada Honda Bebek nggak ada Garuda Oh, Bebek? Garuda Bebek, iya. Kan kita boleh kasih Iya, merek apa aja kan? Iya, Garuda betul, Kenapa betul, nggak ada? betul. Karena memang itu adalah policy. Oke. Gitu. Jepang, kamu main di mobil ya. Nah. Gitu. Ini kamu dapat minyak sama emas. Iya. Ya, siapa yang main minyak di Indonesia? Oke. Chevron lah. Jadi itu guritanya udah dari zaman Sudah. 49 itu ya Sudah. berarti. Kita harus belajar. Tapi dibangun narasi karena Indonesia nggak mampu sehingga kita butuh bantuan dari Iya. luar. Oke. Jadi narasi-narasi mereka mengamankan kebijakan lewat narasi. Gitu. Dan media mengawal. Izin Jenderal. Betul, media mengawal. Oke, media mengawal. Media Ya, mengawal. Media mengawal dengan Bongkar cara loh. dengan 5W1H itu tadi. Iya. Iya, tadi kita Terus ngobrol tuh. apa? Reputation. Wah. Nggak cukup satu media lain disuruh. Oke. Dan sekarang diviralin kalau zaman sekarang Ya ya. kalau sekarang istilah viral itu kan sebenarnya virus for all. Dia menyebar virus Oh, ada untuk lagi. semua yang melihat. Oke. Oke. Kalau sebentar saya potong yang Itu pas namanya ini. symbol of thought. Iya. Setiap kata pasti ada simbol pemikirannya di situ. Gitu. Izin, Jenderal kan pernah di pemerintahan ya. Maksudnya Iya, pernah 36 tahun. Ya kan? Dari apa namanya? Sampai bintang 3 polisi. Memang pas di dalam itu juga ketahuan ya, memang ada seperti itu tadi yang disebut. Saya belum paham. korporasi Saya apa-apa. cuma melihat ada yang tidak beres. Oke. Ya ternyata semua program yang dijalankan oleh kami, ya itu sudah ada blueprintnya. Nah itu mulai terbukanya kapan, Bang? Nah, ya, baru mulai mulai. terbukanya kapan? Saya mulai terbuka tahun 2018. Dan Berarti setelah posisi pensiun? Belum. Belum, belum ya? posisi Belum, masih dong. di- belum. Iya, benar. Saya Masih di dicopot WKBSSN ya? 2021. Oke. masih di Waka BSSN ketika itu 2018. Bukan waka, masih deputi saya. Oh, Ya, oke. Saya sadar gitu loh. Kok kita kerja bukan untuk rakyat ya? Dari mana saya tahu? Sejak semua ASN menerima remunerasi, catat ya, remunerasi itu komisi ketika kita mengerjakan globalisasi. Jadi semua instansi ini makanya muncullah di zaman reformasi PAN RB, nah, reformasi birokrasi, semua di reform. Iya. Itu. Ya. Muncullah Kominfo, muncullah KPK, muncullah KPI, muncullah KPAI, muncullah LPSK, muncullah OJK, muncullah MK, muncullah KY, muncullah ini, muncullah badan-badan. Cek aja badan-badan tuh, Ya. gitu. Karena ada bencana, muncullah ini, BMKG, BNPB, Basarnas, Bakamla, BNN, Benar. BSSN, BNPT, Itu semua adalah agenda BB. global atau gimana? Bisa Iya. disebut apa? Maksudnya langsung digamblangin gitu ya? Iya, yakin udah. Itu adalah agenda global. Iya. Jadi apa tadi? dan, agenda dan, global dan yang memang semakin dijalankan. besar utang negara gara-gara apa? Ada belanja barang, belanja pegawai, belanja modal. Oke. Oke. Mau nggak kita ini cerdaskan rakyat? Nah, Saya tawarkan nih, harus dong, harusnya. berani nggak? Harusnya berani lah. Ya, jangan harusnya berani. Kalau harusnya berani berarti nggak berani, Pak.